bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Apa itu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? Pencemaran lingkungan hidup itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan yang menyebabkan fungsi lingkungan terganggu. Contohnya itu pencemaran udara. Pencemaran udara terhadap karena asap limbah itu bisa menyebabkan kerusakannya lingkungan hidup. Ada juga pencemaran air karena limbah. Pencemaran air karena limbah juga bisa merusakkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga itu penebangan hutan secara liar yang menyebabkan erosi dan tanah longsor. Yang keempat ada sampah rumah tangga yang bisa menyebabkan kerusakannya lingkungan hidup. Yang kelima itu ada pertambangan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Itu juga bisa menjadi penyebab kerusakannya lingkungan. Penyebab utama pencemaran dan kerusakan lingkungan yang itu ada 10. Yang pertama itu ada limbah industri. Limbah industri adalah sisa dari proses produksi di sektor industri yang tidak memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan dan seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang kedua itu ada sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah limbah atau sisa yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga seperti memasak, membersihkan, dan kegiatan lainnya. Jenis sampah ini merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Dan yang ketiga itu ada emisi kendaraan dan pabrik. Merupakan dua sumber utama polusi udara yang berdampak besar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dan yang keempat itu ada penebangan liar dan ahli fungsi lahan. Penebangan liar dan ahli fungsi lahan adalah dua kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Dan yang kelima, pertambangan tidak ramah lingkungan. Pertambangan tidak ramah lingkungan adalah aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian alam, kesehatan manusia, dan berkelanjutan ekosistem. Dan yang keenam, perubahan iklim global. Perubahan iklim global adalah perubahan jangka panjang pada suhu, pola cuaca, dan kondisi atmosfer bumi yang disebabkan terutama oleh aktivitas manusia, terutama sejak revolusi industri. Dan yang ketujuh, pengelolaan limbah yang buruk. Pengelolaan limbah yang buruk adalah praktik pengelolaan sampah atau limbah yang tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dan yang kedelapan itu ada penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan adalah praktik pertanian yang sering dilakukan untuk meningkatkan hasil panen, tetapi jika tidak dikontrol dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan kesuburan tanah. Dan yang kesembilan itu ada kegiatan pelayaran dan pembuangan limbah ke laut. Adalah merupakan salah satu sumber pencemaran laut yang sering diabaikan, namun dampaknya sangat merusak ekosistem laut dan kehidupan manusia yang bergantung pada laut. Dan yang terakhir itu ada pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah secara sembarangan adalah salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang paling berbahaya. B3 berasal dari sebagai sektor seperti industri, rumah sakit, laboratorium pertambangan, dan pertanian.
Prinsip-prinsip pencegahan. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip dalam pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan atau kebijakan beresiko menyebabkan kerusakan serius atau tidak dapat diperbaiki pada lingkungan, maka ketidaktahuan ilmiah bukan alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Dan yang kedua, prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan atau prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan landasan hukum yang sangat penting. Prinsip ini mengatur agar seluruh kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan akan datang. Dan yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab adalah merupakan salah satu prinsip dasar yang mengatur bahwa setiap orang atau pihak yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, termasuk pemulihan. Dan yang keenam, prinsip partisipatif. Prinsip partisipatif adalah prinsip yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini menempatkan masyarakat sebagai aktor penting, bukan sekedar objek dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. 5. Prinsip pencegahan diri adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah bahaya atau risiko yang dapat menimpa diri sendiri. 6. Prinsip keadilan lingkungan menegakkan bahwa setiap orang tanpa memandang ras, etnis, status sosial, atau pendapatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya lingkungan dan kesehatan. 7. Prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen penting dalam tata kelola. Cara pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. 1. Pengolahan limbah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangani limbah dari awal pembentukan hingga pembuangan akhir, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. 2. Pelestarian hutan ekosistem alami. Upaya penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. 3. Pertanian dan perkebunan ramah lingkungan. Pendekatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. 4. Pengendalian emisi dan populasi udara adalah upaya untuk mengurangi dan mencegah pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai sumber seperti emisi kendaraan bermotor, industri, dan kegiatan lainnya. 5. Tata ruang berkelanjutan adalah pendekatan perencanaan dan pengelolaan ruang mempertimbangkan keseimbangan antar kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang. 6. Pengelolaan sumber data air adalah upaya menyeluruh untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi pendaya gunaan serta pengendalian daya rusak air. 7. Edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan. Upaya penting untuk meningkatkan pemahaman dan tindakan masyarakat dalam menjaga lingkungan. 8. Penerapan teknologi ramah lingkungan melibatkan penggunaan teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong keberlanjutan. 9. Penegakan hukum dan pengawasan lingkungan merupakan dua aspek penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 10. Pemberdayaan komunitas lokal adalah proses meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah agar mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Dasar hukum yang ke-1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Peran kita sebagai warga negara itu ada 6. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah langkah penting untuk menjaga lingkungan. Dan yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya adalah kebiasaan sederhana namun sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan adalah bentuk kepedulian nyata terhadap alam dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan adalah langkah kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang melakukan aksi sendiri, tapi juga menginspirasi orang lain untuk ikut peduli. Dan yang kelima itu ada mengawasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan. Mengawasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan adalah salah satu bentuk keberanian dan kepedulian terhadap kelestarian bumi. Dan yang terakhir, menghemat sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi tetap lestari bagi generasi sekarang dan masa depan. Sumber daya seperti air, energi, tanah, dan bahan tambang tidak akan selalu tersedia jika digunakan secara berlebihan dan tidak bijak. Oke Mas, semoga maaf mengganggu waktunya. Ya, Nama siapa? nama saya Agung. Bapak sebagai apa nih? Saya sebagai anak lingkungan sini ya. Ini saya mau menanyakan terkait pencemaran lingkungan limbah pabrik, Pak. Menurut Bapak, definisi pencemaran lingkungan itu seperti apa? Pencemaran lingkungan itu tercemarnya atau terkontaminasinya lingkungan fisik dengan biologis sehingga mendapat menghambat ekosistem lingkungan. Ini tercemar ya Pak ya? Oh, Kenapa sih pencemaran lingkungan itu berdampak tidak baik bagi lingkungan dan sekitar? karena itu dapat merusak ekosistem lingkungan yang tadinya lingkungan ini bersih, baik, bagus, jadi tercemar sehingga menjadi tidak baik. Bagaimana suatu keadaan dikatakan mengalami pencemaran lingkungan? Adakah Bisa dicontohkan seperti ini ya, sebelum adanya atau sebelum tercemarnya lingkungan ini, tadinya lingkungan ini bagus, subur dan asri. Jadilah pencemaran lingkungan, jadi lingkungan ini kurang baik dan kurang subur. yang keempat, Bapak tahu nggak zat yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu bisa disebut apa? Zat yang mencemarkan lingkungan yang saya tahu itu polutan. Baik, pertanyaan yang terakhir Pak, dari mana saja sumber pencemaran lingkungan itu biasanya terjadi? Sumber pencemaran lingkungan itu bisa terjadi dari gas kimia, dari cairan, Beranak kayak kasih juga, dari gas-gas seperti asap pabrik ataupun asap kendaraan. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Biasanya dari mana saja sumber pencemaran lingkungan itu terjadi Pak? Sumber pencemaran lingkungan itu dari zat kimia, zat polusi udara, terus juga bisa seperti plastik-plastik yang lama terurai, karena bisa dapat merusak lingkungan, ekosistem di sini. Seperti plastik-plastik botol gitu. Iya Pak. Oke Pak, baik. Terima kasih jawabannya. Halo teman-teman, sebelum ditutup videonya, jangan dulu nggak sih? Hehehe, nggak jadi nggak asik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.